di depan, belakang, kanan, kiri, bahkan di jalan yang tengah. Misi yang ingin dicapai oleh sang musuh agar kita menjadi hamba Allah yang tidak mau bersyukur. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Dari depan, belakang, kanan, kiri, dan di jalan yang lurus, misi yang ingin dicapai dengan strategi itu adalah agar kita sebagai makhluk Allah, bangsa manusia keturunan Adam, tidak menjadi makhluk yang pandai bersyukur kepada Sang Khalik. Pantas saja jika Allah tidak memisahkan antara perintah syukur dan perintah berzikir. Sebagai api gaib, kita seharusnya harus melumpuhkan kekuatan api gaib itu juga dengan menggunakan air gaib. Di mana adanya air gaib? Para ilmuwan meneliti napas manusia. Napas manusia ini mengandung oksigen, mengandung karbon dioksida, mengandung mineral, dan mengandung hidrogen. Maka di dalam napas kita sebetulnya tersimpan rahasia besar, juga ada kekuatan besar. Ada hidrogen di dalam napas kita, ada hidro. Dia begitu kita hirup akan mengalir ke dalam otak kita, akan mengalir sampai kepada jantung kita, dan hidro itu akan mengalir bersama peredaran darah. Hidrogen yang ada di dalam napas dia sesungguhnya adalah air, dan sungguh kekuatan napas bukanlah kekuatan yang sederhana. Itu adalah kekuatan besar. Dengannya kita hidup. Dia adalah nikmat dari Allah. Andai kata kita selalu ingat semasa hidup kepada Allah, selalu bersyukur akan nikmat nafas. Dalam nikmat nafas ada rahasia besar dan ada kekuatan besar. Di situ ada air gaib yang siap kita gunakan untuk memadamkan api gaib itu. Baik yang ada di depan, di belakang, di kanan, di kiri, bahkan yang sedang menghalangi kita di jalan yang lurus. Insya Allah dengan kekuatan nafas pasti kita menjadi hamba yang bersyukur dan pandai berzikir selagi pandai kita menggunakan akal dan hati kita dalam mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, apa yang terjadi sesungguhnya bagi kita jika kita tidak mau bersyukur? Berarti kita hidup. Dan apa pula yang terjadi bagi kita menurut Allah, menurut Rasulnya, jika kita menjadi hamba Allah yang tidak melakukan zikir, tidak ingat kepada Allah? Ada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an zikri, siapa yang berpaling dari mengingatku, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dongka, kehidupannya akan sempit. Di samping kehidupan sempit, ditambah lagi bonus bagi orang yang tidak ingat kepada Allah. Wa nahsyuru yaumal kiamat ya'ma. Bonusnya dikirim dalam kehidupan hari akhirat nanti di padang mahsyar dalam keadaan buta. Tatkala sang hamba itu bertanya kepada Allah sesuai dengan firman-Nya, Rabbi lima hasyartani a'ma faqad kuntu basira, Allah dengan enteng menjawab, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Kata Allah, dulu kamu lupakan saya, sekarang giliran saya melupakan kamu. Di samping kehidupan yang sempit, kata Allah, bagi hambanya yang tidak mau mengingat Allah ditambah bonus bangkit di hari akhirat dalam keadaan buta. Selain itu apa lagi? Ada firman Allah lagi yang mengancam bagi orang yang tidak mau berzikir. Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitonan fa huwa lahu qarin. Sebagaimana dalam firman Allah yang terdapat di surat Az-Zukhruf, siapa yang juga berpaling dari mengingat Allah yang Maha Pemurah, maka sungguh akan dikuasakan setan bagi orang itu. Lalu setan itu menjadi teman yang sangat setia. Padahal yang sangat setia adalah penjahat. Pasti dia akan menjerumuskan kita.
Saudaraku, hanya dengan perlindungan Allah, dengan terus selalu berzikir, itulah yang akan membuat kita bisa menghindari ancaman Allah. Yang pertama, sempit kehidupannya, buta di akhiratnya, setan sebagai teman setianya. Tiga hal itu hanya bisa dihindari dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana, wahai saudaraku, menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang tidak berzikir itu? Dalam penilaian baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia mengibaratkan orang yang tidak mau ingat kepada Allah itu seperti mayat. Orang yang mau ingat kepada Allah itulah orang yang hidup. Masalul ladzi yazkuru rabbahu wal ladzi la yazkuru rabbahu masalul hayy wal mayyit. Apa sih perbedaan antara orang hidup dan mati? Menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hidup ingat kepada Allah, mati tidak ingat kepada Allah. Sementara hari ini kita adalah orang-orang yang masih hidup, yang tentu kita tidak ingin dianggap oleh Rasulullah seperti orang yang sudah mati gara-gara kita tidak berzikir. Pentingkah zikir itu, hai saudaraku? Ada Imam Ibnu Taimiyah yang memberikan satu pendapat yang sangat elok dan baik sekali untuk kita renungkan. Dia mengatakan tentang kegunaan zikir. Az-zikru lil qalbi mislul ma'i lis sama. Fa kaifa halu sama idza farqa. Kata Imam Ibnu Taimiyah, zikir untuk hati kita itu sama fungsinya seperti air untuk ikan. Zikir adalah air, hati adalah ikan. Itu menurut Ibnu Taimiyah. Kita adalah orang yang punya hati, berarti kita adalah orang yang punya ikan. Kalau ingin ikannya tidak mati, maka kita harus punya air. Sementara hati kita tidak boleh mati. Sedangkan air yang untuk menjaga ikan yang berupa hati itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau kita teruskankah kita menjadi orang yang mati sebelum mati? Atau andai kata kita setuju dengan apa yang diungkapkan Ibnu Taimiyah, hati kita itu laksana ikan yang butuh air, airnya adalah zikir. Maukah kita, ikan kita itu menggelepar tanpa air? Saudara-saudaraku, ada lagi dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang kekuatan sebuah zikir. Zikir menurut Rasulullah dalam sebuah hadis adalah amalan yang sangat menyelamatkan si hamba dari ancaman azab kubur. Ma'amila ibnu Adam amalan anjalahu min azabillah min zikrillah. Bahkan jika hati kita ini gundah gulana, risau, ragu dan cemas, Allah pun menawarkan sebuah konsep untuk menenangkan hati kita. Itu jalannya hanyalah dengan selalu ingat kepada Allah. Bahkan wahai saudaraku kaum muslimin, tidak cuma sekedar itu. Salat yang dianggap sebagai tiang agama dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW itu adalah tiang agama. Ternyata tiang itu pun berdiri di atas fondasi yang harusnya kokoh, yaitu zikir. Bagaimana firman Allah, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Bahwa sebagai tiang, sholat itu harus tegak di atas fondasi yang sangat kuat, yaitu selalu ingat kepada Allah. Karena ditegakkannya sholat itu dalam rangka ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku kaum muslimin, telahkah nikmat Allah yang berupa napas ini terus kita syukuri? Dan telahkah akal dan hati kita ini terus kita penuhi dengan tetap ingat kepada Allah dalam tiap keadaan? Hidup di dunia ini sebetulnya sangat sementara. Pasti kita akan tinggalkan, dan itu ditandai dengan menghembuskan nafas terakhir. Tidakkah kita ingin
agar dalam menghembuskan nafas terakhir kita tercatat sebagai hamba Allah yang sedang mensyukuri nikmat nafas dan sedang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur dan berzikir. Dan telahkah kita punya sebuah kekuatan untuk menghadapi lawan yang tercipta dari api, yaitu air gaib, dan itu terhasia dalam nafas kita. Semoga ini ada manfaatnya. Ini menjadikan renungan kita semua, menghambakan diri kepada Allah. Seharusnya kita saling bahu-membahu dan menyatu dan selalu mengingatkan. Terima kasih, mohon maaf, semoga ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.